Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman kalau misalnya sering membuka Task Manager, pasti teman-teman akan melihat sebuah proses yang sebenarnya proses ini tidak memakan memori, tapi selalu memakan CPU yang terkadang suka besar. Nah, apalagi kalau bukan service tersebut adalah ini teman-teman, sistem interrupts. Teman-teman bisa lihat sendiri sistem interrupts ya. Di sini makan CPU, tapi memori nol. Nah, sebenarnya sistem interrupts itu gunanya buat apa sih, teman-teman? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan insya Allah jelas ya, teman-teman. Nah, sistem interrupts merupakan mekanisme yang baru ya, yang ada di Microsoft Windows ya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ngelihat sistem interrupts di Windows lama gitu ya, kayak Windows XP ke bawah gitu ya, sistem interrupts ini memang masih belum ada. Nah, sebenarnya sistem interrupts ini adalah sistem yang sangat membantu sekali bagi Windows gitu ya. Kita tahu sendiri kalau Windows modern ini memiliki proses yang begitu banyak sekali ya. Belum dari program, belum dari game, dan lain sebagainya. Nah, sistem interrupts sesuai dengan namanya, interrupts. Artinya adalah meng-cut terlebih dahulu atau membuat antrian terlebih dahulu ya. Kalau secara maknanya ya, kalau secara bahasanya ya mungkin teman-teman juga tahu sendiri lah ya. Kalau secara bahasanya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara maknanya, artinya adalah membuat antrian terlebih dahulu terhadap proses-proses yang akan dijalankan seperti itu. Kita tahu sendiri kalau CPU itu memiliki keterbatasan gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman terutama gitu ya menggunakan CPU yang masih lawas seperti Core 2 Duo atau mungkin Intel Dual Core dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem tersebut ya, menggunakan Intel Core yang jadul banget gitu ya atau menggunakan AMD Venom mungkin AMD yang jadul gitu ya, pasti sistem interrupts di sini di CPU-nya pasti akan besar sekali teman-teman. Ya karena kenapa? Karena CPU tersebut tidak bisa menghandle semua proses yang diminta oleh Windows maupun program maupun game secara bersama-sama. Jadi mekanisme dari Windows akan memasukkan proses-proses yang ingin dijalankan tersebut yang tidak sanggup dijalankan oleh CPU tersebut ke dalam sistem interrupts ini. Jadi kasarnya adalah membuat antrian ya sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan prosesor yang baru-baru gitu ya seperti apa sih namanya Intel Core i9 generasi 10, generasi 11 atau Ryzen 9 gitu ya, generasi terbaru gitu ya, generasi 3, generasi 5 gitu ya, atau Zen 2, Zen 3 gitu ya, pasti sistem interrupts ini akan kecil sekali usage-nya ya teman-teman. Walaupun teman-teman sudah menggunakan prosesor yang baru-baru tersebut, sistem interrupts pasti akan ada teman-teman. Tapi usage CPU-nya akan berbeda-beda. Kalau yang baru biasanya akan kecil-kecil ya teman-teman. Mungkin 0,1, 0,2. Di sini saya memang sistem interrupts-nya kecil karena saya tidak menjalankan aplikasi apa-apa gitu ya. Walaupun di sini saya menggunakan Intel Core i5 generasi 4 gitu ya. Tapi sistem interrupts-nya memang masih kecil gitu ya, seperti itu, karena saya tidak menjalankan aplikasi yang banyak. Coba kalau misalnya teman-teman menjalankan aplikasi yang segitu langsung bareng-bareng gitu ya, pasti ada delay kan untuk membuka sebuah programnya. Nah, di sini sistem interrupts juga akan menambah besar gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih penjelasannya adalah seperti antrian gitu ya, sistem interrupts itu ya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya di Windows yang baru ini gitu ya, agar teman-teman tidak mengalami hang atau not responding dan bahkan blue screen gitu ya. Itu ya sebenarnya tujuan utamanya adalah seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian ya penjelasan singkat, jelas, dan insya Allah padatnya ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu agar channel ini juga bisa berkembang ya teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan tentang apa lagi, atau mungkin kita akan bedah-bedah aplikasi apa lagi. Tunggu saja ya teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saya Nanda Pradika, see you next time.